Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masuki pembahasan Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Dalam konteks Pancasila sebagai arus sejarah bangsa, paling tidak kita temukan ada 3 aspek ya. Ada 3 periode yang kemudian membicarakan tentang periodisasi Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam konteks pengusulan. Jadi tidak serta-merta Pancasila yang kita kenal hari ini itu langsung jadi seperti yang kita kenal hari ini, tetapi melalui proses panjang. Maka periodisasi ini kita perlu kenal siapa-siapa yang terlibat, bagaimana tahapannya. Nah, tahapan pertama adalah pengusulan. Karena dalam pengusulan ini banyak versi-versi, banyak pendapat-pendapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengusulan, yang mana kemudian diambil dari saripati dari pemikiran tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh tim pada masa itu. Kemudian ada periode setelah ada pengusulan, ada periode perumusan. Jadi sudah masuk kepada dialektika. Jadi kalau tadi sebelumnya hanya pengusulan, bagaimana kemudian masing-masing orang untuk mencari nilai-nilai terbaik dari bangsa ini untuk dijadikan falsafah bangsa. Baru kemudian ada tahapan perumusan yang kemudian juga mengalami dialektika karena terjadi semacam ada opini berkembang, kemudian ada pemahaman yang beragam dari tim panitia. Kemudian tahapan ketiga adalah tentang pengesahan Pancasila. Ini proses sudah finalisasi Pancasila. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh Pancasila yang kita kenal hari ini, yang tidak serta-merta langsung ujuk-ujuk ada, tetapi melalui proses panjang diskusi yang luar biasa para pendiri bangsa kita. Dalam proses tahapan ini pun mengalami banyak dinamika. Di periode pengusulan, kita kembali ke pembahasan tadi, itu dimulai 29 dengan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945 sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Jadi tahapannya panjang ya. Terjadi pembentukan panitia dulu, kemudian disusunlah beberapa materi pokok yang menjadi calon dasar negara. Karena waktu itu kita juga belum merdeka, tetapi menjelang kita merdeka. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah ada pengusulan, Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita, menyampaikan 5 butir gagasan. Ini diakui atau tidaknya nanti itu ada dinamika lanjutan di tim panitia. Usulan Bung Karno pada masa itu satu tentang nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme atau demokrasi. Kemudian yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi jauh sekali ya apa yang kita kenal hari ini. Ada 5 dasar, ada 5 sila. Ada 5 sila maksud saya. Walaupun pokok-pokok dari usulan Bung Karno ada tersebar di sila Pancasila itu sendiri yang kita kenal hari ini. Jadi usulan Bung Karno saja secara redaksional itu tidak ada yang masuk di dalam sila Pancasila yang kita kenal hari ini. Tetapi pokok-pokok pikirannya ada, misalnya tentang ketuhanan, kemudian kesejahteraan sosial, ya di sini sosial, keadilan sosial, ya.
termasuk mufakat demokrasi. Waktu yang tidak terlalu lama, bagaimana Trisila itu diusulkan kembali, ya. Ada Trisila, ada Ekasila. Kalau Trisila ini usulan Bung Karno semua. Yang pertama sosionasionalisme, agak ribet ya, karena memang beliau pemikir, politisi hebat, jadi bahasanya pada masa itu aja sudah canggih, ya. Kemudian yang kedua sosiodemokrasi, ini usulan lain daripada Bung Karno. Yang ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, usulan dari Bung Karno Trisilanya ada yang dipakai dalam sila Pancasila, yaitu sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Ekasila, ini satu aja silanya dasarnya, yaitu asas gotong royong, yang mana sempat heboh di beberapa waktu yang lalu, ya, di sosial media maupun di media nasional kita. Lengkapnya ada di buku kita. Saya hanya mengantarkan saja dalam perkuliahan kita pada saat ini. Kemudian alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya, karena Pancasila sebagai identitas Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Ini yang menjadi alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Tadi di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung tentang pentingnya aspek historis, ya, aspek historis dari bangsa kita. Ini alasannya. Saya ulangi lagi, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, perlu saya garis bawahi dalam diskusi dinamika penyusunan Pancasila dan perumusan Pancasila. Ada statement Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu tidak ditemukan. Maksudnya begini, nilai-nilai Pancasila itu bukan sesuatu yang baru ditemukan dari nilai orang lain, dari bangsa lain, tidak. Tetapi adalah melalui proses penggalian dari nilai asli budaya Indonesia sendiri. Nah, ini Pancasila sebagai jiwa bangsa, ini yang dimaksud oleh Bung Karno. Dan penting sebagai anak muda, anak bangsa Indonesia tahu ini dari sisi aspek historisnya. Kemudian dikatakan juga Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya seperti apa? Sebenarnya bisa kita kembangkan nanti dalam bentuk diskusi itu, ya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian luhur? Nah, ternyata salah satu maksud daripada perjanjian luhur adalah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya landasan yang kita ikat dari keragaman bangsa Indonesia, dari Merauke sampai Aceh sampai Merauke. Itu terikat, tidak boleh berpecah belah. Maka itu yang disebut kemudian sebagai perjanjian luhur. Tidak ada boleh ego yang lebih tinggi dibanding ego yang lain. Jadi kita terikat. Kenapa disebut perjanjian luhur? Karena ini merekatkan bangsa yang sangat beragam ini, dari Sabang sampai Merauke, dari sekian banyak ratusan bahasa, ratusan adat budaya, adat istiadat, kemudian warna kulit, dialek yang beragam, itu bisa disatukan dengan satu kesadaran bahwa kita sebagai anak bangsa yang terikat, mengikatkan janji terhadap Pancasila sebagai ini yang kemudian sebagai political consensus. Kita sadar, bersepakat untuk mendirikan bangsa dengan perjanjian
satu ikatan tanpa harus ada yang lebih unggul dibanding yang lain, yang disebut dengan perjanjian luhur. Kemudian argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Saya sedikit kilas balik bahwa di era Soekarno itu pernah ada masa di mana ada ideologi tandingan, semacam ideologi tandingan ingin mengalahkan Pancasila. Jadi ada semacam satu gerakan yang kemudian lebih populer dibanding Pancasila itu sendiri, yang kita kenal dengan istilah Nasakom, nasionalisme komunisme. Dan ini lucunya lagi di dalam pemerintahan Soekarno diakomodir. Jadi ada dinamika yang luar biasa. Kita susah payah untuk membangun dan mempertahankan Pancasila dalam pemerintahan Orde Baru, Orde Lama maksud saya. Ada sekelompok orang yang kemudian mengusung ideologi baru, semacam tandingan terhadap Pancasila. Ini kan yang dialami Pancasila mengalami tantangan luar biasa dari dalam. Kemudian ada satu masa di mana satu rejim di pemerintahan kita di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan. Jadi benar, tetap Pancasila, tetapi Pancasila itu kemudian dijadikan alat justifikasi. Itu implikasinya luar biasa sampai saat ini. Pernah satu masa ketika kita memasuki era reformasi, di mana pendidikan Pancasila sempat tidak seperti sekarang ini dipopulerkan. Dulu mengalami penurunan, bahkan tidak diajarkan lagi di perguruan tinggi karena alasannya takut ada semacam trauma di mana Pancasila dijadikan alat pembenar, alat justifikasi terhadap kekuasaan. Baru kemudian di pasca reformasi beberapa tahun kemudian baru kembali ajaran Pancasila diajarkan di perguruan tinggi. Jadi itu ada dinamika yang melatar belakangi, yang mengiringi eksistensi daripada Pancasila sampai bisa dipertahankan hingga hari ini. Dinamika yang terbaru juga kita bisa saksikan saat ini, sebagaimana saya sering katakan bahwa dalam salah satu kongres Pancasila dikatakan oleh salah seorang narasumber mengatakan bahwa di mana anak-anak muda generasi milenial itu lebih tertarik dengan ideologi baru dibanding Pancasila, bahkan ada kecenderungan meningkat pemahaman demikian, bahwa di kalangan generasi milenial banyak ingin mengganti ideologi baru yang dari luar, yang dia sebut dengan ideologi transnasional, yang kemudian masuk di Indonesia, yang kemudian bisa mengancam eksistensi dan koeksistensi daripada Pancasila, ideologi Pancasila. Nah, kita perlu mempertahankan dan merawat apa yang kita perjuangkan dan kita menjaganya hingga hari ini. Maka Pancasila sebagai ideologi bangsa harus kita pertahankan, jangan sampai tergeser oleh ideologi lain. Mungkin itu semacam pengantar dari saya. Nanti kita akan bukakan dalam bentuk diskusi di kelas online ya, di kelas Zoom-nya nanti. Dan mudah-mudahan kita bisa berdialektika dan berdialog lebih dalam lagi, memberikan contoh-contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.